Hai, balik lagi bareng Dina dan Ruli. Dua mama yang tinggal di Kanada, Vancouver. Mhm. Suara gue Iya, masih serak-serak kayak gini, barusan bangun iya, tidur. sama-sama. Gue lagi Iya, bindeng iya. nih. Iya, lu lagi sakit. Oke, kali ini kita mau ngobrol tentang irrational fear atau AKA, Mhm. ketakutan yang berlebihan atau ketakutan yang nggak masuk akal buat orang lain pada umumnya. Tapi buat kita, it's a big deal. Lu Iya, ada nggak irrational iya fear? ada banget, ada banget. Gue Apaan tuh tuh? dari dulu tuh gue jijik lah, geli gitu yang bener-bener. Tapi gelinya tuh bukan cuma geli yang geli loh ya. Ini bener-bener yang kayak bikin gue tuh yang freak out gitu loh. Kalau gue ngeliat gambar yang kayak ada bolong-bolongnya gitu yang kayak di zoom. Bolong-bolong tuh karena ada teksturnya on top Iya, of that kan, nggak cuma bolong doang. Iya nggak iya sih? enggak si sarang tawon itu yang Sarang tawon, ya kalau sama dah. dari dekat itu loh, Mm, mm, atau mm, enggak mm, putiknya bunga, terus apalagi mm. ya kayak spons tapi di zoom gitu. Nah kadang kan juga ada orang tuh kayak misalnya ada luka di badan itu kalau di zoom kan Mm. lo bisa ngelihat kayak Oh iya ya, detail-detailnya gitu ya. itu bener-bener gue bisa bikin gue jijik jijik banget. Tapi ternyata diakuin sebagai salah satu fobia dan gue baru tahu loh. Hmm. Dulu tuh ya teman-teman gue tuh suka iseng gitu. Mereka tuh tahu gue paling paling nggak suka, paling jijik gitu. Mereka tuh suka ngirim gue email gitu, yang which is dulu email gue tuh kalau di kantor tuh begitu gue Hmm. buka email tuh langsung kebuka gitu loh, nggak bisa yang Hmm. kayak kita yang harus ngeklik dulu, yang benar langsung kayak jajeng gitu Oh loh. ya, langsung Nah gambarnya biasanya langsung nongol gitu ya. tuh biasanya kalau kayak gitu tuh gue nggak bisa tidur. Gue nggak akan bisa tidur karena gue bakal mikirin terus dan karena ini ada fobianya namanya typhophobia gitu. Jadi memang ketakutan, disgust itu kayak jijik atas eh, sesuatu yang Objek gitu ya. objek Mm-mm. yang bolong-bolong gitu. Nah, tapi ternyata fobia ini tuh serius sebenarnya. Hmm. Karena untuk orang yang tingkat fobianya parah, ini tuh Hmm. bisa bikin panic attack. Dan gue tuh bisa mengakui bahwa gue sih nggak sampai panic attack ya. Cuman Hmm. gue tuh sampai bisa merinding gitu yang Hmm. bulu Hmm. kuduk Hmm. belakang gue tuh yang langsung berdiri. Terus lo pernah nggak sih kalau lo keganggu sama image tertentu tapi it stick in your head gitu loh. Hmm. 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 Gue tuh kayak gitu terus nonton horor gitu kayak gitu tuh bisa kayak gue nggak bisa tidur. Horor juga. Pokoknya gue nggak bisa Hmm. tidur bener-bener. Tapi horor nggak bikin irrational fear ya karena Hmm. sebenarnya gue tahu Takut itu nggak aja benar gitu. gitu loh kayak ya oke Heeh. lah gitu. Tapi kalau yang Kalau bolong, itu kan, kalau horor itu kan kebanyakan orang ya pasti takut hal kayak gitu kan, pasti iya kepikiran. Tapi kalau iya yang ini irrational, yang orang lain anggap kenapa sih kayak gitu doang gitu iya. kan. Tapi elunya sendiri yang Dan ternyata tuh kalau googling itu ternyata banyak image-nya dan mungkin karena orang tahu ini tuh fobia, jadi kan orang suka iseng ya. Kadang tuh yang jago-jago editing itu naruh tekstur itu kayak di muka, terus kayak Oh iya di iya di iya iya setiap iya iya dalam iya. bolongannya tuh kayak ada kayak something kayak kayak titik-titik gitu yang which is nih gue ngebayangin aja udah Jadi merinding. orang-orang itu memang ada orang-orang yang intentionally itu secara punya punya niat itu untuk ngerjain orang gitu kah? I don't know tapi banyak Oke. di Google itu Hmm. banyak banget. Pokoknya itu gue tuh Iya very iya iya. rational dan bisa bikin gue nggak tidur, bisa bikin gue nggak nafsu makan, yang bulu kuduk gue tuh bisa langsung berdiri, yang jijik sejijik-jijiknya. Dan Itu bertahan berapa lama kayak gitu ketakutan lo? ini kayak gue kalau misalnya mikirin ini nih, paling sehari 2 hari bisa kepikiran terus. Tapi kalau Hmm. gue bener-bener lihat, itu Hmm. gue bisa kayak, gue pernah waktu itu ke sama si Raya ke dollar store gitulah. Hmm. Terus Hmm. lo tau kan kalau yang buat mandi tuh suka ada gosokan kan, yang di belakang Mhm. tuh yang dari apa Mhm. sih? Sponge apa, kain whatever lah Spons pokoknya, tapi yang berlap alami gitulah, ya, yang heeh, dari ya ya, kayu ya. mhm mhm, kain kayu ya, terus? Iya, pokoknya serat kayu gitulah. Nah, Mhm mhm terus dia tuh yang bener-bener kayak kayak bagusan gitulah, Din. Jadinya mhm, kayak gue mhm. bisa lihat every single bolong-bolong di situ gue langsung. Itu gue ada kali 3 hari yang gue nggak bisa gue ilangin dari muka gue, dan gue besokannya gue harus ke Dollarama lagi karena gue harus ngambil something. Itu gue aisle itu tuh Nggak sampai bisa gue skip nggak bisa karena ngelewatin? nggak bisa. Ah, jadi coping mekanisme mekanisme lu apa dong kalau lu Ya sudah, berharap maksudnya nggak nemu ketika lu aja. berharap nggak nemu, terus udah gitu umpamanya lu ngelihat gitu ya, terus, eee,
sudah, maksudnya apa, Iya, dengan berjalannya waktu lu bakalan iya dulu kalau baik-baik gue saja, tapi itu bertahan berapa hari gitu. iya honey beehive itu di dalamnya lagi ada lebah yang lagi diem, yang cuman palanya doang muncul hitam gitu loh. Kebayang nggak Hmm. maksud gue? Kan Mm-mm. kadang itu Berarti itu uh, ya pokoknya beehive itu kan di mana dia naruh telur nanti apa mm-mm. lebahnya berkembang di situ kan ya kayak Mm-mm. womb-nya Mm-mm. lebah. Itu yang pas momen itu Berarti yang itu gue masih lubang itu ada teksturnya dan kayak ada lapis-lapisannya, terus ada warna-warna oh yang kayak ada something berbeda inside it. kayak gitu kan. Iya, 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 iya. Nggak cuma bolong doang, tapi ada Enggak. teksturnya, ada layersnya kayak gitu, ada layer-layernya gitu kan. Terus warnanya beda. Kalau gue sih ngebayangin itu cuma kayak geli doang. Iya, tapi Kayak gitu nggak akan doang. Tapi bikin lo nggak sampai sampai kayak mikir merinding cuman gitu-gitu kan. iya. Tapi juga kayak lu sih, maksudnya kayak kayak apa namanya, ngelihat nggak mau lihat lagi gitu. Tapi nggak sampai kepikiran sampai nggak bisa tidur gitu, nggak sampai bertahan berhari-hari itu nggak juga sih. Gue gitu. Kalau lo ada nggak Mm-mm. yang bikin lo? Ada sih, gue ketakutan gue tuh sama ketinggian. Mungkin beberapa orang banyak yang bisa relate ya kalau kalau ini sih. Ya gue Ya juga sama kayak takut lu, sih. iya. Ada yang beberapa orang yang relate. Gue kalau sama ketinggian, aduh, gue kagak bisa. Itu kayak takut banget, takut sama yang namanya ketinggian. Mungkin part of itu, mungkin ada kayak anxiety ya, in that part, Iya, in that iya, part. iya, Kayak nggak punya, aku merasa kayak hopeless ketika aku ada di ketinggian, kayak nggak punya kontrol gitu loh iya. atas hidup gua gitu. Tapi kalau maksudnya Uh, ketinggian tuh ketinggian kayak gimana? Maksudnya kayak gue juga nah, takut ketinggian. Kayak misalnya gue right. naik tangga, misalnya gue mau benerin something di genteng, Mm-mm, gitu naik tangga mm-mm, lihat bawah, gue agak scary tuh. Tapi mm-mm. kan macam-macam ya. Lo Iya, iya. gimana? Kalau gua itu ini kayak umpamanya roller coaster ya, kayak yang di Dufan kayak Hmm, gitu-gitu. mhm. Terus, aduh nggak usah itu deh, kayak umpamanya apa sliding itu loh, pelurutan, pelosotan, Oh, pelosotan apa anak-anak itu loh sliding gitu. hmm, Itu tuh gue bisa kayak nervous gitu, kayak takut gitu. Tapi kalau Kak, yang pendek sih nggak masalah ya. nggak Tapi kalau masalah itu ya. terlalu tinggi banget, kan banyak ya mainan kayak yang di playground Mhm, anak-anak kayak gitu. Kalau di Indonesia kayak mungkin di mall-mall gitu yang tinggi banget gitu tuh mhm, takut. mhm, Tapi masih oke sih, masih kalau sliding masih nggak apa-apa. Tapi ketika aku ada di ketinggian dan itu lama, bertahan mhm. lama, itu sudah gue nggak bisa, takut, 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 takut. Um, Berarti lo pernah kalau misalnya ke tempat berenang yang perosotan pakai water ban, park kayak gitu-gitu. nggak bisa ya? Mungkin kalau masih kalau kalau perosotan sih nggak apa-apa sih mungkin ya. Masih Hmm. masih bisa lah, aku masih bisa apa membuat diri gue berani. Tapi karena itu kan langsung cepet kan, turun lo langsung bisa mengontrol hidup lo lagi tuh. Hmm. Tapi kalau yang lu di atas tuh, apa tuh namanya, wheels yang Roller kayak coaster. Oh, roller Ferris wheel, coaster, Ferris Ferris wheel. wheels, kayak yang Mhm, putaran kincir angin, kayak kincir mhm. kincir ya, apa itu namanya, entahlah. Itu terus ya kayak Kora-kora. pernah dulu. Iya. Terus pernah dulu tuh kayak gue tuh kayak naik sepeda gitu, kayak sepeda elektrik itu sama adik gue kan waktu itu, cuman gue belum nikah tuh, masih lama itu. Gue ngajakin adik gue ke Batu waktu itu, di Hmm. Malang itu kan ada Hmm. kayak atraksi gitu. Terus yuk, nah itu deh kayak gitu santai, katanya kayaknya itu enak, itu kayaknya tuh kayak romantis gitu Heeh, gitu. Terus heeh, heeh, naiklah gue heeh. ke situ gitu. Mhm. Gue kayak aduh, kayak ngeri, gue kayak takut, bener-bener takut gitu. Iya. Nggak bisa ngelihat gue kayak ini apa. Dan buat gue tuh nggak masuk akal ya. Maksudnya orang mencari kesenangan atau adrenalin rush itu dengan yang ada hubungannya dengan ketinggian. Gue nggak masuk akal itu. Roller coaster, no, I don't get that. Like, kenapa gue mau bayar untuk kayak gitu, kayak hidup gue tuh ya kayak gitu sih. Ya nggak bisa. Mau dibayar berapapun nggak bisa. Pesawat Jadi juga lu sebenarnya jadi lu selama main sama adik lu merem aja gue, merem ya? Gue merem aja. tahu tuh karena di Taman Safari ada yang naik sepeda tapi cuma dari satu satu kayak line Kayak ada gitu rel kan. kereta api, kayak kayak Heeh, kayak macam heeh. rel kereta api gitu loh, kayak elektrik gitu. Heeh, Terus iya lu iya, tapi lo harus tinggi terus gayung muter. harus ini kan Enggak sih, itu apa? ada elektrik. I forgot. Oh, lo Lupa berarti gue. bakal lebih scary lagi kalau yang di itu Taman Safari karena lo harus tetap harus apa ngayuh. Nah, iya ya, harus ngontrol itunya ya. Iya, Berarti which is lu lo harus harus melihat. function. Gue tuh sebenarnya juga takut sama namanya pesawat ya. Intinya kalau bukan intinya, kalau naik pesawat, gue tuh harus
kalau ada Steve gue nggak apa-apa, atau ada temen deh Hmm. gue nggak apa-apa. Tapi kalau sendiri itu gue takut, nggak takut banget Takutannya sebenarnya. apa? Maksudnya ketakutan bakal jatuhnya apa perasaan di Iya dalamnya? macam-macam kayak ya fear of, balik lagi nggak bisa punya kontrol kan, maksudnya karena itu kan aku akan ada di udara selama beberapa jam. Kalau itu cuman kalau dari dulu tuh kayak ke Surabaya, Bali gitu masih nggak apa-apa, Surabaya, Jakarta gitu masih nggak apa-apa. Tapi kalau ke luar negeri kayak apalagi sini ya Kanada Jauh ke banget. jauh banget. Tapi kalau itu ada Steve tuh gue nggak apa-apa sebenarnya, Heeh ya. nggak apa-apa Ada yang gitu. nemenin perasaannya Tapi langsung jadi beda. kalau sendiri tuh gue takut sebenarnya, kayak takut gitu. Pernah dulu itu gue pulang ke Indo ya, cuman Mhm, sama Bethany doang waktu itu. mhm. Sebenarnya gue sudah tapi cuma menahan diri gitu, nggak terlalu mengungkapkan, cuma takut aja. Tapi Ya dalam tetap hati tetap dipikiran jalanin gitu doang, ya. tetap Heeh, jalanin heeh, aja heeh. karena tuh pengen pulang kan. Anyways, ternyata mama gue kan juga punya anxiety tuh, punya Mhm. ketakutan juga. Terus telepon gue dong, itu pesawat jam 12 malam, gue harus kayak telepon gue dong jam gitu. Aku mau rencanakan mau tidur dulu, nap gitu loh, a Mhm. short nap gitu sebelum berangkat kayak gitu. Sorenya itu habis makan malam, Mhm, mhm, ditelepon, "Nah, nggak usah ya," aku panggilnya Nak. mhm. "Nah, nggak usah ke sini kenapa, Nak? Aku takut." Dia nggak ngomong takut, tapi mama aku kayak menangis-nangis nggak bisa menahan diri Eh, gitu. Gua langsung kayak yang tambah takut lagi kan, gua tuh kayak takutnya bener-bener kayak yang gemeter gitu loh. Sama mhm, Steve tuh sampai dipeluk tuh kayak gue shivering gitu. Kayak nggak, aku takut kayak gitu, kayak nggak ngomong mhm, takut, aku nggak bisa ngomong takut, pokoknya mhm, I don't wanna go kayak gitu-gitu. Gue sampai terus sama Steve kan di encourage ya, no you can do this, like you be fine. Tapi memang gue sejak nikah sama Steve tuh suka challenge gue tuh melakukan hal-hal yang di luar kapasitas mhm, gue yang mhm, sebagai mhm. manusia gitu. Anyway, sebagai Dina yang dulu. Terus udah gitu sistemnya kayak berusaha comfort gue kan, tapi it did Mhm. not help, malah membuat gue malah jadi, anyway dia bilang gini, gue takut kan, terus what's the worst thing can happen, apa hal terburuk yang bakalan terjadi sih Heeh, kalau lu naik pesawat, apa yang terburuk gitu, maksudnya dia kan heeh. kalau ada Jatuh. apa-apa ya nggak apa-apa kan, pasti nanti juga ini, Heeh, weh mhm. dia jatuh gue mati kali, gue nggak siap mati juga kayak Bukannya gitu-gitu, bukannya ngebantu malah makin tambah stres. tambah parah gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau buat beberapa orang ya, mati tuh kayak ya sudah mati, kayak gue bakalan aman kayak gitu kan maksudnya. Mhm. Tapi buat gue kayak oh no I'm not ready yet ya. Iya, iya. Anyways, Itu gitu. pasti scary banget sih, tapi di idea kita tinggal di Kanada harus at least hampir 20 jam ke Indonesia tuh kalau orang yang kayak lo gitu pasti stres banget. Apalagi Stres. juga kalau kayak nyokap lo juga punya ketakutan yang sama kan. Mm-mm, mm-mm, Kayak dia nggak mungkin ke sini karena dia udah sepuh, udah tua. Kita juga ke mm-mm. sana kudu satu gambreng karena kalau Karena sendiri gue nggak nggak mau pulang berani. sendiri. Heeh, jadi kayak either way yang perlu Jadi effort gue banget. kayak umpamanya kayak sama orang-orang yang maksudnya kayak teman-teman kita di sini pulang Mhm, sendiri, jemput orang tuanya sendiri kayak gitu-gitu. mhm. Gue kayak kok bisa ya? Gue nggak bisa. Eh, Kayak lu dulu sama Karina, heeh. nggak bisa gue. Maksudnya gue bisa juga waktu itu, tapi kayak ya nggak bisa. Tapi Tapi ya itu maksudnya ya. waktu itu karena Karina itu belum 1 tahun dan gue nggak bisa. Kok Mhm, Bethany waktu itu kan sudah yang TK ya, jadi gue mhm, masih bisa diajak ngobrol. Kalau mhm, kayak lu tuh mhm. nggak bisa, gue nggak tahu deh. Ya tapi itu ya kayak waktu itu Mm-mm. zaman gue sama Karina tuh sebenarnya ketakutan gue bukan karena terbang, ketakutan gue tuh kayak can I handle her gitu doang. Nggak Right, ada hubungannya right, nggak sama ada semua ini. terbang. Iya, jadi makanya irrational fear itu sebenarnya real banget kan. Mm-mm, mm-mm, Kadang tuh kita tuh suka mikir mm-mm, kayak gini, ah kayak gitu aja kok takut, ah ini mm-mm, doang gitu. mm-mm, mm-mm, Kadang kan kalau misalnya dulu awal-awalnya belum paham mm-mm, soal kayak anxiety sama mm-mm, irrational fear itu kan kayak ngomentarin anak gitu misalnya takut akan sesuatu, misalnya Karina dulu takut sama pasir gitu-gitu ya, something yang mm-mm, maksudnya yang bagi kita tuh apa sih ini cuman pasir atau enggak mm-mm, mm-mm. ini cuman air gitu, tapi
ngelihatnya tuh udah nggak apa-apa tuh, kadang tuh kita kayak nge-push gitu ya, padahal sebenarnya apa banget. yang kita lakuin ke orang-orang itu yang kita pikir itu gampang di kita, tapi sebenarnya susah di mereka, itu malahan nggak ngebantu mereka sama sekali, yang ada makin tambah traumatized gitu, yang kan when you dealing sama ketakutan kamu itu kan nggak bisa langsung tiba-tiba wah gitu kan, yang ada malah makin takut, harus caranya beda lagi. Nah gue tuh punya sepupu gue tuh di Australia, dia itu gue tahu memang dia itu takut sama laba-laba. Tapi kan gue nggak takut, ya gue nggak suka laba-laba, tapi gue nggak setakut itu. Jadi kalau waktu gue tahu dia takut, ya takut-takut biasa gitu doang, ya gue masih kayak cengengesan gitu. Terus dia tuh hampir kecelakaan mobil gitu, gara-gara dia lagi nyetirnya kayak katanya sih lumayan kenceng seingat gue. Terus tiba-tiba dari dashboard dia tuh keluar laba-laba. Nah, dia kalau kita kan bisa mikir ya mana yang prioritas gitu kan. Nah kalau kayak gue paling ini tinggal nyari takut, apa yang ada di mobil gue, tinggal plak gue gituin kan, maksudnya kayak gitu reaksinya. Kok dia tuh enggak, dia langsung banting setir, terus dia bener-bener langsung lari keluar, pokoknya dia bener-bener langsung kayak orang yang literally antara life and death situation gitu loh. Fight and flight respon ya. Iya, bener-bener di mata dia tuh kalau dia nggak melarikan diri dia mati gitu, pokoknya kayak gitu tuh. Nah waktu itu dia cerita sama gue, itu kan ya gue masih early 20-an lah ya, maksudnya yang masih lili lah. Itu dengerin cerita itu tuh reaksi pertama gue tuh bisa yang ketawa gitu loh, ngerti gak sih Din? Kayak setelah gue mikir sekarang tuh yang gue tuh, kok lu gak empatetik banget sih Wi gitu loh, mikirnya kayak gitu. Dulu kan waktu itu. Iya, padahal sebenarnya gue juga punya ketakutan yang lain yang mungkin saat itu gue juga bisa diketawain gitu loh, yang tapi ya gue ngerasa kayak aduh, waktu itu kok instead of gue kayak berusaha untuk memvalidasi sepupu gue, kok gue malah kayak ketawa-tawa, walaupun gue memang nggak bilang kayak cuma laba-laba, enggak, gue nggak ngomong gitu sih, cuman dengan reaksi gue ketawa aja gue udah ngerasa kayak aduh itu kan bad reaction banget sih gue. Gue juga kayak gitu, maksudnya kayak mama contoh orang yang ngeprank di video gitu, direkod terus bukan di-upload ya, di-upload sekarang gitu pun kan, juga pocong-pocong. It's not funny, apalagi yang ditakut-takutin tuh anak kecil lah segala macam. Itu kayak kok kita suka ya melihat reaksi orang-orang yang kayak gitu, nggak peduli di mana sih maksudnya. Tapi gue juga sempat kayak gitu ketika orang itu malah diketawain, malah diprank-prankin kayak gitu. Padahal semua feeling itu, ketakutan itu kan juga real ya. Mana ada sih orang ketika takut itu di fake takut gitu. Bener. Kalau itu takut ya takut aja, itu kan bisa fake takut juga lo ketahuan lah lo fakingnya. Iya, maksudnya kan. Jadi kan nggak kalau lu fakingnya, maksudnya kalau orang lain mau faking takut segala macam, ya whatever lah ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang itu ketakutannya tuh real, apalagi anak-anak tuh kan nggak bisa faking ya, nggak bisa pura-pura takut, pura-pura ini itu kan nggak bisa. Ya mungkin bisa sih, cuman ya kayak gitulah intinya. Kayak Gabe itu juga cerita sedikit aja, Gabe itu juga takut sama apa coba? Ada buku namanya Human Body. Jadi di situ ada kayak gambar-gambarnya skeleton, gambarnya namanya tulang anatomi tubuh lah kayak gitu. Dia tuh takut padahal cuma lihat ininya aja, bukunya aja, teriak dia keluar gitu, nggak mau gitu. Iya. Kan kita nggak tahu ya, kayak misalnya kita tahu, kalau kita sebagai orang dewasa tahu ya itu bagian tubuh, tapi anak-anak kan nggak tahu interpretasinya gimana ya, atau nggak mengingatkan dia akan apa gitu-gitu loh, yang kayak Karina juga takut sama lebah gitu, karena dia pernah di-stung, sebenarnya bukan nama lebahnya sih, sama wasp, gue nggak tahu sih bahasa Indonesia. Karena dia pernah di ini kan 2 kali gitu. Nah 2 kali benar-benar kayak kenapa selalu towards dia gitu loh. Yang satu memang dia lagi gerak-gerak, tapi yang satu dia lagi diem gitu. Terus sekarang tuh kita lagi work on that, karena dia benar-benar literally bisa kabur, dan dia nggak suka spring summer, nggak suka. Iya tahu gue kalau kita keluar outdoor dia kayak dia bisa selalu kayak waspada gitu loh Din. Nah makanya maksud gue kayak kayak si Alin kan ngomong it's okay, tapi gue tahu kalau nggak akan bisa tenang hanya dengan ngomong it's okay gitu, kayak harus figure it out gimana caranya untuk shifting pikirannya bahwa lebah itu yang stung lo tuh wasp, bukan lebah, bukan lebah ya, bukan bee, maksudnya bee itu baik gitu. Jadi
kayak harus retrain lagi ya brainnya, karena kan ketakutan itu kan nggak ada yang mau, jadi bisa menghambat hidupnya juga gitu. Ya intinya kan kita juga sekarang sudah dewasa, sudah mama-mama apalagi ya. Jadi kita lebih sadar, dan mungkin dengan kita terekspos dengan yang namanya mental health segala macam tuh kan, hal kayak gitu juga kita sekarang nyadar sudah tua. It's Iya, not funny, itu nggak lucu bener. kayak gitu-gitu itu. Ya jadi lebih punya kayak apa ya, punya belas asih atau empati buat orang lain. Meskipun tuh kayaknya tampaknya hal yang sepele itu bisa bikin trauma segala macam, Iya, and it's not okay gitu loh, kasian iya, banget buat orang iya. lain. Terus juga gue Gitu. ada yang namanya gaslighting. Jadi kayak misalnya gue bilang gue tuh takut nih mau bolos, atau kalau gue takut nih ketinggian, misalnya lo ngomong gitu ya, takut naik pesawat. Terus gue ngomong, oh masuk pesawat aja takut sih, gitu, pesawat doang. Nah itu namanya gaslighting. Jadi kayak gue mempertanyakan ketakutan lo gitu, seakan-akan yang lo ngomong tuh ngada-ngada gitu. Padahal sebenarnya hanya karena itu nggak masuk akal buat iya, tapi dengan gue ngomong gitu satunya. kan bikin lo ngerasa kayak lo harus menjelaskan dan lo harus kayak, padahal sebenarnya nggak perlu You yang don't have to, gitu. Jadi ya gue lebih paham, lebih bisa. Tapi kalau dari sisinya kita sih, mungkin kita dari sisinya kita yang kita nggak bisa merasa tidak divalidasi, fear-nya kita, ketakutan kita juga mungkin at the end of the day ya kayak lu bilang, nggak bisa kita ngapain juga kita harus ngejelasin ke orang yang nggak bakalan ngerti. Jadi ya cuman satu-satunya jalan ya kita harus in the back our mind, kita harus mikir kalau we can't control other people kan, tapi ya ngomong sama diri kita sendiri kalau kita bisa. Anyways. Oke. Gitu ngomongin takut-takut. Jangan takut pada apapun, ada lagu kayak gitu. Anyways, kalau kalian ketakutan apa yang irrational, yang nggak masuk akal buat kalian, tapi buat orang lain it's not a big deal. Oke, cek tulis di komen. Sampai ketemu di podcast yang selanjutnya. Bye.